Di situ belum direspon, dikagetkan dengan munculnya Perpres 104 tahun 2021. Yang jelas diatur bahwa dana desa 40%, minimal 40% digunakan untuk BLT, untuk tunai langsung, 28% kalau nggak salah untuk ketahanan pangan. Yang saya heran, kebijakan soal jaring pengaman sosial yang namanya BLT itu sudah banyak sekali dari berbagai sumber yang diberikan kepada desa. Bahkan ada satu kakak yang menerima 4 paket atau 5 paket, berbagai sumber. Dan yang herannya lagi, yang mendapatkan itu belum tentu yang punya hak untuk menerima. Jadi kebijakannya tidak dievaluasi, sasarannya juga tidak dievaluasi. Apakah kebijakan itu betul-betul dalam rangka pertumbuhan perekonomian Indonesia ataukah tidak, itu tidak dievaluasi. Sementara menggunakan anggaran negara yang tidak sedikit, sangat-sangat tidak sedikit. Kepala desa itu menjadi bingung. Kepala desa menjadi bingung. Tiba-tiba ada warganya yang mendapatkan transfer sekian-sekian. Mereka punya mobil, Pak. Mereka punya sawah, punya ladang, punya pekerjaan yang mentereng, yang ini, yang itu. Ini kebijakan yang tidak dievaluasi dan implementasi kebijakan pun tidak dievaluasi. Ya. Logikanya kalau memang mau fair dengan kebijakan itu, pemerintah hanya menentukan kriteria siapa-siapa yang harus menerima program tersebut. Kemudian sasarannya, siapa-siapa yang akan mendapatkan, serahkan saja kepada kepala desa. Usulan dari kepala desa itu diverifikasi saja oleh pemerintah pusat. Kalau tidak sesuai, dirubah. Karena memang di desa itu juga kental dengan unsur politik, Pak. Unsur politik, faktor politik desa itu justru sangat kental daripada tingkat kabupaten, apalagi tingkat nasional. Kalau tingkat nasional cair, tapi kalau di tingkat desa itu sangat kental, Pak. Gitu. Jadi logikanya, serahkan saja kepada kepala desa, lakukan verifikasi atas usulan kepala desa. Kalau kepala desa nekat, tidak sesuai dengan kriteria, nekat berkali-kali gitu, ya baru dipikirkan sanksi. Itu kebijakan. Tapi kalau yang sekarang ini 40%, minimal 40% harus diberikan kepada masyarakat kecil dengan kriteria demikian. Minimal, kepala desa sampai bingung minimal yang mana. Untuk mencapai minimal 40% itu. Sudah banyaknya program yang didapat oleh mereka sampai tidak dapat satupun ibaratnya Pak ya. Tidak dapat satupun siapa yang harus diberi. Dan ini Pak, konsep pembangunan yang tidak baik. Kalau anggaran negara langsung dibagi-bagi kepada warga. Kalau duit dana desa habis diberikan langsung kepada warga, yang menjadi pertanyaan, Pak. Fasilitas umum, infrastruktur jalan, ada talut, ada tanggul sungai yang rusak yang mengakibatkan bencana. Bila terjadi kerusakan, dia ambilkan dana dari mana? Kalau uang dana desa saja sudah kepotong sekian persen.